area sekitarnya itu kan banyak pohon jati, ada juga pohon bambu, rindang banget, singup lah kalau kata orang Jawa itu singup. Tiba-tiba cepet jadi gelap lagi, dan di situ Agus ini melihat sesosok pocong nengok. Nah ternyata pocong itu masih ada di situ. Pocong itu pun noleh, pas Agus noleh gini, pocong itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bisik Misteri. Di sini kami akan menceritakan kisah-kisah misteri kejadian nyata tanpa rekayasa. Kisah misteri kali ini dibagikan oleh teman kami yang bernama Agus. Kejadian tersebut dialami Agus di sekitaran tahun 2015. Waktu itu Agus ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Kejadian yang sama sekali nggak pernah disangka-sangka sebelumnya oleh si Agus ini. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam pada cerita tersebut, kami ingin ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini. Teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah kasih komen, like, dan men-share video kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga tentu tak lupa untuk teman-teman yang sedang menonton video ini dan belum subscribe, kami mohon subscribe terlebih dahulu untuk mendukung kami agar kami lebih berkembang lagi dalam membuat konten-konten berikutnya di channel ini. Jadi Agus ini tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Dia ini tinggal di rumah dengan ibunya dan satu adik laki-lakinya. Di sini kita sebut saja dengan nama Firman. Sedangkan bapaknya waktu itu beliau bekerja merantau di Jakarta. Nah, Agus dan Firman ini usianya tidak terpaut jauh, sekitar 1 tahunan lah. Bedanya si Firman ini dia putus sekolah. Dia ini memutuskan untuk nggak mau lagi melanjutkan sekolahnya. Waktu itu pas kenaikan dari kelas 1 ke kelas 2 SMA. Bukan karena masalah biaya atau semacamnya. Tapi memang si Firman ini orangnya udah malas sekolah waktu itu. Dan juga dari semasa SMP itu dia bergaulnya tuh udah dengan teman-teman yang usianya jauh di atasnya. Dan kebanyakan dari mereka tuh udah pada bekerja, punya penghasilan sendiri lah. Nah, jadi si Firman ini kayak semacam pengen kayak teman-temannya lah. Bisa cari uang sendiri, mau apa bisa beli sendiri, seperti itulah. Akhirnya si Firman ini pun memutuskan untuk nggak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih untuk bekerja mencari uang. Singkat cerita, Firman ini bekerja di sebuah peternakan ayam. Di sana dia merawat ayam-ayam dari mulai masih kecil-kecil, masih anak-anak ayam itu, sampai besar dan siap dipanen. Dan kebetulan lokasi peternakan itu pun nggak jauh dari rumahnya. Jadi rumah si Agus dan Firman ini bisa dibilang lokasinya itu berada di pinggiran kampung. Di belakang rumah itu masih ada halaman yang cukup luas. Di sana banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu dan ada juga pohon-pohon besar lainnya. Cukup rindang lah di sana. Setelah itu belakangnya itu sudah area persawahan semua. Nah, di depan rumah itu ada jalan kampung. Yang kalau keluar rumah terus belok kanan itu mentok. Di sana ada peternakan ayam tempat si Firman itu tadi bekerja. Nah, suatu hari Agus ini seperti biasa. Dia berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah itu sekitaran jam 2 siang lah. Dia kemudian ganti baju, terus makan. Terus setelah itu seperti biasa, dia keluar rumah lagi main lah.
nongkrong sama teman-temannya. Waktu itu nongkrong kemana dan ngapain aja nggak diceritain sama Agus di sini. Agus pun lupa waktu itu kemana aja dan ngapain aja. Nah, singkat cerita, Agus ini pulang sehabis nongkrong itu sudah lewat maghrib, sudah hampir jam 6:30 malam waktu itu. Nggak ada hal aneh atau hal ganjil apapun yang dirasakan Agus pas pulang ke rumah itu tadi. Dia pulang ke rumah seperti biasa, dia masuk ke rumah. Nah, di situ ada ibunya yang lagi nonton TV di ruang tamu. Waktu itu si Agus ini sempat ditegur lah sama ibunya. Yang kira-kira intinya tuh, kalau main tuh mbok ya ngerti waktu lah Gus. Sore itu mbok ya udah pulang. Kira-kira begitulah kata ibunya. Nah, Agus ini diem aja seperti biasa, dia cuma dengerin gitu. Udah biasalah Agus ini ditegur atau sedikit diomeli sama ibunya gitu. Nah, memang si Agus ini dulunya emang bisa dibilang anak yang bandel lah, rada bandel. Nah, Agus diem aja dengerin ibunya tadi sedikit ngomel tadi. Dia lanjut masuk ke dalam dapur, Waktu itu Agus ini mau makan. Nggak tahu mungkin dia habis nongkrong seharian tuh terus lapar atau gimana. Nah, dia menuju ke dapur Agus ini. Dia ambil makan, kemudian ditaruh di meja makan dan dia duduk di kursi. Nah, dari sini hal aneh itu mulai terjadi. Agus ini mulai kayak setengah nggak sadar, antara sadar dan nggak sadar gitulah. Makanan yang tadi diambilnya itu belakangan diketahui itu ternyata nggak dimakan sama si Agus, cuma dimainin pakai sendok, diaduk-aduk, diorak-arik begitu, sambil pikirannya tuh kosong. Nggak tahu waktu itu apa yang dipikirkan sama Agus ini. Agus ini sama sekali nggak inget. Nah, kemudian nggak lama setelah itu, masih dalam kondisi yang seperti itu tadi, Agus ini berdiri dari tempat duduknya. Dia keluar rumah menuju ke jalan di depan rumahnya itu tadi. Agus waktu itu sama sekali nggak inget apa ibunya masih ada di ruang tamu apa enggak, ibunya sempat negor dia lagi apa enggak. Agus ini sama sekali nggak inget. Dia jalan keluar, terus sampai di jalan dia belok kanan dan jalan menuju ke arah peternakan ayam tempat si Firman itu tadi bekerja. Padahal beberapa hari sebelumnya itu Agus ini tahu bahwa di peternakan ayam itu lagi kosong, nggak ada aktivitas sama sekali. Termasuk adiknya si Firman itu pun waktu itu libur. Jadi memang di peternakan ayam itu setelah semua ayam itu udah besar-besar dan dipanen semua, di situ ada jeda sekitar 1-2 minggu lah untuk karyawannya libur dan juga untuk persiapan sebelum peternakan ayam itu tadi diisi dengan ayam-ayam kecil lagi dan dirawat sampai besar lagi gitu. Jadi situasinya di peternakan ayam saat itu tuh sama sekali nggak ada aktivitas. Dan nggak tahu kenapa Agus ini seolah kayak ada yang nuntun atau entah mungkin ada bisikan atau apa. Agus ini sama sekali nggak inget juga waktu itu. Nah, dia berjalan pelan menuju ke peternakan ayam itu tadi. Yang lokasinya itu nggak jauh memang, sekitar 70-100 meter lah. Melewati 4 rumah tetangganya atau warga di sebelah kanan jalan dan 2 rumah itu di sebelah kiri. Setelah rumah-rumah warga itu tadi, perkebunan jati, ada kebun jati lah di sana, cukup luas juga. Setelah itu barulah mentok itu ada peternakan ayam. Nah, Agus ini jalan pelan gitu dengan pikiran yang gak kosong gitulah, sampai melewati rumah kedua, kemudian di depan rumah
yang ketiga. Belakangan diketahui di situ ada seorang ibu-ibu. Di sini kita sebut saja dengan nama Bu Risma. Waktu itu Bu Risma ini lagi ada di teras rumah. Dia lagi gendong anak bayinya yang waktu itu lagi rewel, lagi nangis terus gitulah. Nah, dilihatnya si Agus ini jalan pelan-pelan menuju ke arah peternakan ayam dengan yang terlihat kayak orang linglung gitulah, nggak seperti biasanya Agus seperti itu. Nah, sempat ditegur sama Bu Risma itu tadi, sambil gendong nenangin anak bayinya yang masih nangis tuh tadi, sempat ditegur sama Bu Risma. Tuh ada Mas Agus tuh diem cep diem, sambil nenangin anaknya gitu kan, cep gitu diem. Gus, mau kemana Gus? Bu Risma sempat nyapa seperti itu, sempat negor si Agus ini. Nah, si Agus ini sama sekali nggak ngerespon, noleh aja nggak. Jadi dia jalan pelan lempeng gitu aja, seolah nggak ada yang negor atau nggak ada yang manggil gitulah. Jadi waktu itu sama sekali nggak seperti Agus yang biasanya. Dia kan orangnya selain ya rada bandel dan tapi orangnya ini supel, sama tetangga itu ketemu siapa aja tuh pasti nyapa, dan kalau disapa tuh biasanya pasti ngerespon. Nah, kali ini enggak. Nah, karena Bu Risma ini lagi gendong bayinya dan masih nangis ya, Bu Risma ini berusaha berpikir positif aja. Mungkin enggak denger atau emang lagi buru-buru ada urusan penting ke peternakan ayam itu tadi. Nah, Gus lanjut jalan sampai rumah keempat, kemudian udah dilewati. Nah, mulailah dia sampai di area kebun jati. Di situ situasinya tuh gelap sekali. Bahkan waktu di peternakan ayam itu ada aktivitas tuh, di situ gelap sama sekali. Hanya ada penerangan itu di dekat peternakan ayamnya, itu pun nggak terang-terang banget lah. Dan area sekitarnya itu kan banyak pohon jati, ada juga pohon bambu, rindang banget, singup lah kalau kata orang Jawa itu singup. Nah, sampainya di situ ada jalanan yang sedikit menurun, tapi nggak begitu curam, palingan sekitar 1 meter dengan kemiringan itu yang ya normal kayak jalan yang menurun dikit gitu loh. Nah, dia melewati itu turunan. Nah, sampai di situ tiba-tiba Agus ini tersadar. Dia ini jadi sadar, loh, kok aku di sini ini ngapain? Kira-kira gitu lah. Nah, nggak berapa lama, akhirnya setelah dia sadar itu kan langsung mau pulang, balik badan, mau jalan ke arah rumahnya, mau pulang. Nah, pas waktu itu, padahal di situ kan kondisinya gelap banget waktu Agus tersadar itu. Nah, tiba-tiba ada cahaya terang banget gitu dari salah satu pohon jati yang ada di situ. Nah, Agus ini otomatis refleksnya itu nengok ke situ, ke cahaya yang tadinya terang banget, seolah kayak lampu gede lah. Nah, akhirnya si Agus ini noleh gitu, dan sepersekian detik yang tadinya itu terang banget kayak ada lampu gede di pohon jati itu, tiba-tiba jadi gelap lagi. Dan di situ Agus ini melihat sesosok pocong yang lagi duduk di pohon. Jadi pohon jati itu kan batangnya gede ya, batangnya gede, kalaupun ada rantingnya itu biasanya rantingnya pasti kecil. Nah, sosok pocong itu dilihatnya oleh si Agus ini lagi duduk di salah satu ranting dengan posisi yang seperti ini, sedang menatap Agus dengan seperti itu. Wujudnya ini pocong dengan kain kafan yang sudah lecek, kotor kayak kena lumpur atau tanah itu, coklat-coklat gitu.
dengan wajah yang hitam. Dikatakan Agus itu, digambarkan oleh si Agus itu wajahnya hitam sekali, hancur. Tapi matanya itu kayak mata orang biasa, kayak mata manusia biasa. Cuman tatapannya itu rada sayu gitu. Jadi bukan tatapan yang melotot gitu, bukan. Tapi tatapan mata yang sayu, menatap ke arah Agus waktu itu. Agus pun sontak kaget, gemeteran. Dia itu mau lari tapi nggak bisa. Kakinya tuh ke dengkulnya ini, lututnya gemeteran sampai hampir jatuh dia. Dia mau teriak nggak bisa, cuman seperti itulah kata si Agus menceritakan waktu itu. Jadi dia mau lari nggak bisa, teriak nggak bisa. Akhirnya si Agus ini sampai merangkak. Nah tadi kan diceritain pas dia berangkat ke arah peternakan ayam itu tadi, ada sebuah turunan dikit itulah. Nah otomatis pas Agus mau pulang, mau lari, melarikan diri itu setelah lihat pocong itu tadi, itu kan jadi tanjakan. Nah si Agus ini sampai sempat berulang kali terjatuh di situ. Sambil merangkak dia tuh jatuh-jatuh di situ saking takutnya. Nah setelah akhirnya dengan susah payah bisa melewati tanjakan yang sebenarnya nggak seberapa itu tadi, Agus ini sudah mulai sedikit lega. Dia sudah mulai bisa berdiri. Dan nggak tahu kenapa sih Agus ini refleks. Dia nengok lagi ke pohon yang tadi. Udah ada di belakangnya sekitar beberapa meter lah. 6 meter sampai 7 meter. Agus ini refleks nengok. Nah ternyata pocong itu masih ada di situ. Pocong itu pun noleh. Pas Agus noleh gini, pocong itu juga noleh. Gini. Liatin si Agus. Agus pun tambah gemeteran, keluar keringet dingin gak karuan waktu itu. Dia berjalan dengan sisa-sisa tenaga, dengan tergesa-gesa gitu. Dia berjalan menuju ke rumahnya. Singkat cerita, Agus ini sampai di depan rumah. Kemudian dia jalan masuk ke rumah itu. Dia langsung duduk di ruang tamu. Ada kursi di situ kan. Dia langsung duduk di situ dengan lemas, kayak lemas itulah. Nah, ibunya itu ada di situ masih nonton TV ternyata. Nah, ibunya pun kaget melihat Agus yang kayak gitu. Dengan wajah yang ketakutan gitu, keringetan juga. Ditanyailah oleh ibunya, "Kamu dari mana lagi, Gus? Kamu habis ngapain?" Nah si Agus ini nggak ngejawab, tapi kayak seolah dia itu mau ngomong tapi nggak bisa, cuman dengan wajah yang ketakutan dan mulut itu mau ngomong itu nggak bisa, mau menjawab ibunya itu tadi. Nah ibunya pun kan panik, jadi seperti itu, ditanyai berulang kali itu nggak bisa jawab Agus ini. Diem aja dengan wajah yang keringetan dan ketakutan itu tadi. Melihat Agus yang kondisinya seperti itu, ibunya ini pun jadi panik. Gus, kenapa tole, Gus? Sedangkan saat itu di rumah itu cuma ada ibunya sendiri. Jadi si Firman, adiknya Agus, waktu itu dia keluar rumah main atau nongkrong atau entah kemana waktu itu, dari siang itu belum pulang. Jadi masih dengan keadaan yang panik itu tadi, ibunya inisiatif buat manggil kakeknya si Agus, yang kebetulan rumahnya itu tepat di sebelah kanan rumahnya Agus itu tadi. Ibunya pun berjalan keluar rumah menuju ke rumah kakeknya. Sesampainya di sana, ibunya ini langsung bilang, "Pak, Agus kenapa iku, Pak? Tolong dilihat, Pak." Singkat cerita, kakeknya ini pun bergegas menuju ke rumah Agus. Sesampainya di sana itu, dilihatnya Agus ini masih dalam kondisi yang kayak tadi. Sambil dikasih air putih hangat, Agus ini coba ditenangkan sama kakeknya. Dipijitin kakinya, tangannya, sambil ditanya-tanyai lagi. Tapi si Agus ini masih diem aja, belum bisa ngejawab waktu itu.
Baru sekitar hampir 10 menitan Agus ini baru bisa bicara. Di situ dia ceritakanlah semuanya, bahwa tadi dia ditampaki sosok pocong yang wajahnya tuh hitam, hancur, kain kafannya udah kotor, banyak kayak noda tanah apa lumpur gitu, di pohon jati di dekat peternakan ayam. Agus juga cerita dia itu sama sekali nggak inget gimana bisa tiba-tiba sampai di sana. Seingat Agus waktu itu dia tuh pulang sehabis nongkrong, dia menuju ke dapur mau makan. Setelah itu udah nggak inget apa-apa lagi. Tiba-tiba dia udah ada di dekat peternakan ayam, kiri kanannya itu pohon jati semua dan sangat gelap. Nah, singkat cerita Agus ini udah mulai tenang, udah normal lagi seperti biasa. Setelah itu kakeknya Agus ini memutuskan untuk ngecek atau ngelihat ke tempat di mana Agus tadi melihat sosok atau penampakan pocong itu tadi. Yang dipikirin kakeknya waktu itu tuh takutnya Agus ini cuma salah lihat, apa itu cuma ulahnya orang iseng gitulah. Kakeknya pun berangkat waktu itu sama beberapa warga tetangganya, bahas center peralatan penerangan gitulah. Nah, Agus ini ikut buat nunjukin lokasi juga, sekaligus Agus kan ya udah nggak takut lagi kesana bareng-bareng gitu, rame-rame. Nah, sampainya di lokasi tadi Agus lihat penampakan itu tadi, ternyata udah nggak ada apa-apa, nggak ada sosok penampakan yang diceritain sama si Agus itu tadi. Dicek lagi berulang kali, bahkan sampai ke area kandang di peternakan ayam tersebut itu tadi, nggak ada apa-apa, termasuk juga nggak ada benda-benda yang memungkinkan si Agus ini salah lihat. Kemudian mereka semua pun pulang balik ke rumahnya si Agus. Di situ mereka masih ngobrol-ngobrol santai sambil si Agus ini sempat juga di nasihati lah sama kakeknya itu. Lain kali tuh kalau main tuh ya tahu waktu lah gitu intinya. Sebelum maghrib tuh ya mbok ya pulang dulu. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, nggak lama setelah itu ada salah satu temennya Agus. Dia datang ngajakin si Agus ini nongkrong lagi. Gus, ayo metu sik ngombe-ngombe esek ben seger gitu. Nah, si Agus ini pun ngikut. Akhirnya mereka berdua ini keluar ke angkringan nongkrong itu sampai jam setengah 12 malam. Udah tengah malam itu Agus baru pulang. Dia masuk ke rumah langsung tidur. Nggak ada hal aneh lagi yang dirasakan oleh si Agus. Nggak ada gangguan-gangguan apapun. Dia tidur pulas waktu itu. Sampai akhirnya dia itu terbangun di sekitaran jam 3 pagi. Jam 3 dini hari. Badannya itu terasa nggak enak, panas gitu loh. Nah, ternyata bener. Setelah itu dia ini Agus, dia itu sakit sampai hampir 7 hari lah waktu itu. Badannya itu panas, demam. Nah, entah ada kaitannya apa enggak dengan kejadian yang tadinya dialami si Agus ini. Agus ini sama sekali nggak tahu lah. Atau memang karena si Agus ini tadi nggak jadi makan, terus jadi masuk angin, demam gitu juga, wallahu alam. Nah, itu tadi cerita yang dibagikan oleh si Agus kepada kami. Kejadian tersebut terjadi di tahun 2015. Semoga ada hal baik yang dapat kita ambil untuk pelajaran, atau minimal semoga cerita tersebut dapat menghibur teman-teman semua yang menonton video ini. Sekian dari kami. Banyak kekurangan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan dalam video ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.